Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Lestari dari kelas 11 TKI 1. Di sini saya ingin membuat tutorial menginstal Active Directory. Pertama-tama kita klik VirtualBox-nya, kita masuk ke VirtualBox, lalu kita pilih New, lalu kita namai dengan Windows Server, lalu kita masuk ke pilih folder yang ingin disimpan. Lalu kita ISO image-nya, pilih Windows Server. Lalu kita checklist skip, lalu kita next. Kalau kita hardware-nya diganti menjadi 124. Lalu kita next, finish. Lalu kita ubah settingnya menjadi, kita ke sistem, floppy-nya kita unchecklist, lalu kita taruh di bawah, lalu kita ke network, kita pilih BGA adapter, lalu off, lalu kita start. Lalu di sini kita pilih bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Lalu kita next, kita install. Lalu kita pilih Windows Server yang paling bawah, lalu kita next. Lalu kita checklist, lalu kita next. Lalu kita pilih custom, lalu kita next. Lalu sembari kita menunggu install Windows Server, kita menginstal Windows client-nya terlebih dahulu. Kita pilih namanya Windows 7, kita beri nama Windows 7, lalu pilih file yang ingin disimpan, file lalu kita pilih ISO image-nya Win7 ori. Lalu kita checklist skip, lalu kita next, lalu kita setting, kita ke sistem, floppy-nya kita unchecklist, lalu taruh di bawah, lalu kita ke network, kita pilih bridge adapter, lalu oke. Sini kita akan menginstal Windows 7 sebagai client.
Lalu kita pilih Indonesia, lalu kita next, lalu kita kembali ke Windows Server. Kita tunggu sampai semuanya ke install. Kita tunggu sampai finish. Lalu sini akan terlihat tampilan seperti ini. Kita tunggu. Lalu kita masuk ke Windows-nya. Lalu kita, jika sudah begini, kita berarti tandanya sudah menginstal Windows Server. Lalu kita masuk ke cara install aktif. Lalu kita masukkan sandinya yang tadi kita setting. Jika sudah masuk begini, kita sudah tandanya sudah masuk ke Windows Servernya. Lalu kita lanjut ke Server Manager untuk menginstal Active Directory. Lalu yang selanjutnya kita klik Add Rules and Features untuk menginstal Server Manager, untuk menginstal Active Directory-nya. Kita klik. Lalu kita klik next, kita next, lalu kita pilih Active Directory Domain Service, kita klik Add
terus kita next, next, lalu kita install. Kita tunggu installnya sampai selesai. Jika sudah seperti ini, kita sudah menginstal. Lalu kita lanjut ke notification, kita pilih promote, lalu kita pilih enable force untuk menambahkan password. Sebelum menambahkan password, kita membuat domain terlebih dahulu. Terserah namanya apa saja. Di sini saya ingin menamakan nama ska.. Lalu kita next. Lalu kita masukkan password. Jika sudah, lalu kita next. Lalu kita next. Di sini sudah muncul nama domainnya. Lalu kita next. Lalu kita klik install. Lalu jika sudah install, kita klik close. Lalu kita ke tools, ke Active Directory user dan komputer. Di sini kita habis merestart Windows servernya. Lalu kita masukkan sandi lagi untuk melanjutkan. Kita ke server manager lagi. Lalu jika sudah tampilan begini, kita klik kanan domainnya, lalu kita new, lalu kita original user, lalu unit, lalu kita kasih nama, kita org, lalu kita klik kanan lagi, kita pilih new, lalu kita user, kita kasih nama, lalu kita next, namanya bebas, lalu kita kasih pilih password,
passwordnya bebas. Kita next, kita finish, lalu setelah itu kita pilih, lalu kita kasih nama lagi, lalu off, lalu kita pilih file ini, kita klik kanan, kita add to a group, kita pilih kasih nama lagi, kita off. Jadi sudah ada seperti ini, tandanya sudah berhasil. Lalu kita lanjut ke tools, ke grup polish management. Lalu kita pilih domain, kita klik tuliskan net, kita klik kita create a group, lalu kita kasih nama, lalu kita off, lalu kita klik kanan, kita klik edit, lalu kita pilih user manager configuration polish, kita ke administrative template, lalu kita ke control panel, kita ke prohibit, klik kanan, lalu kita klik edit, lalu kita pilih enable, lalu kita off, lalu kita klik kanan lagi, kita pilih link and action, lalu kita pilih file yang tadi kita buat, lalu kita off, dan jika sudah seperti ini tandanya sudah berhasil. Lalu langkah selanjutnya kita akan menyeting IP. Sebelum kita menyeting IP, kita menyeting promote. Kita masuk ke server manager lagi, kita klik add tool and feature, kita klik next, kita klik remote access supaya menghubungkan Windows client. Lalu kita next, lalu kita next, lalu kita pilih dua file ini, kita checklist, routing dan direct access, lalu kita next, kita install, kita tunggu sampai selesai installnya. Lalu jika sudah install, kita klik close, lalu kita setting IP cpa.cpl. Sebelum menyeting IP, kita masuk ke CMD terlebih dahulu. Kita cek IP config di Windows asli, dan itu IP-nya akan dipakai di Windows server dan client. Lalu kita setting IP yang cpa.cpl, kita klik internet, lalu kita klik properties, lalu kita klik Microsoft Network Internal Protocol version 4, lalu kita use, kita isi IP 92, kita samakan IP-nya dengan IP config Windows asli.
Lalu di sini kita samakan semua, lalu kita beri tambahan 8888. Lalu kita klik OK, lalu kita ke kontrol, kita cek database-nya. Jika sudah terpasang ID-nya, kita lanjut ke kontrol panel, kita Windows R kontrol, lalu kita sebelum kita mengedit change di sistem, kita edit, kita cek firewall-nya terlebih dulu, harus dimatikan. Jika tidak dimatikan, tidak akan berhasil. Kita turn off dulu semuanya, lalu kita off, lalu jika sudah mati, kita ke sistem, kita klik change setting, kita ke change lagi, klik OK, lalu kita beri nama, lalu kita OK, jika sudah, kita akan diminta restart Windows servernya, lalu kita restart, lalu kita kembali ke Windows client-nya untuk menyeting IP dan kontrolnya. Kita beri nama, kita next, kita beri password bebas, lalu kita next, kita pilih use recommended setting, lalu kita next, kita pilih public network, lalu kita tunggu. Jika sudah, tampilannya akan seperti ini. Kita tunggu. Jika sudah, kita klik ncp-cpl untuk mengisi IP. Kita edit IP. IP-nya kita samakan, tetapi IP-nya kita bedakan di belakangnya menambah 1. Contohnya tadi di Windows Server 2, lalu kita sekarang 3 di Windows 7-nya. Tetapi saya pakainya 7, 6 dan 7 belakangnya. Lalu kita samakan dengan semuanya, hanya bedakan IP-nya saja.
Oke, sudah, kita cek detailsnya, lalu kita close, lalu kita ke Windows R Control, lalu kita cek profilnya apakah sudah mati. Ini masih nyala, lalu kita turn off, lalu kita off, lalu kita masuk ke sistem, kita pilih change, kita beri nama domainnya yang tadi kita sudah setting, kita klik off, kita coba lagi. Lalu jika sudah, kita akan di tampilan kayak gini, kita isi namanya dan backslash, kita isi nama login di Windows Server, lalu kita passwordnya masukkan, lalu kita off. Ya, sudah seperti ini, tadi sudah berhasil, domainnya sudah masuk. Lalu kita akan diminta merestart Windowsnya, kita restart, lalu habis ini kita akan masuk ke layar user, kita tunggu. Kita tunggu. Input keyboard Ctrl Alt Delete, lalu kita ke switch user, kita ke user, kita masukkan namanya, nama tadi dan passwordnya. Kita coba lagi. Ya, sudah sepertinya sudah masuk ke filenya. Kita coba CTRL, jika sudah seperti ini, kita sudah masuk hasil untuk unlock networknya, lalu kita kontrolnya juga. Jika sudah seperti lagi, kami sudah berhasil, lalu kita ping cmd, kita ping 888, kita ping CTRL, tadi sudah berhasil, lalu kita ping 88, ping IP Windows Server dan klien, lalu kita ping domainnya. Jika sudah TTL, Pinjam mau ini sudah tak aja berapa tuh? kita ping di Windows 7 klien dan Windows servernya Nyambung. terlihat terang semua. Lalu kita ke Windows Server, masukkan passwordnya karena kita harus merestart, lalu kita coba lagi. Lalu jika sudah kita ke CMD, kita ping sama kayak tadi, ping 8, ping
IP Windows server dan client, lalu ping domain. Ini sudah berhasil semua, sudah TTL, tandanya sudah berhasil. Segitu saja tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.